Kalau kita tahu cara menghormati orang, itu siapapun manusia di dunia ini tahu kok, tahu cara menghargai orang, cara menghormati orang yang lebih tinggi dari kita apalagi. Kita tahu saudara, enggak usah disuruh, enggak usah diperintah, saudara tahu caranya. Ya. Yang mengerikan adalah ternyata manusia yang tahu cara menghormati orang, tidak tahu cara menghormati Tuhan. Gitu kan? Loh, Tuhan dan manusia. Loh, Tuhan itu pencipta. Menciptakan manusia. Sebesar apapun manusia yang kau pikir besar itu. Ya kan? Tuhan yang menciptakan dia. Nah kalau kita tahu bagaimana berdiri di hadapan sang pembesar manusia. Masa kita tidak tahu ya bagaimana memberi hormat kepada dia yang memiliki hidup ini. Yang pegang nafas kita. Sementara kita sendiri tahu ya, semua orang Kristen seharusnya tahu itu. Ya. Semua yang menyebut diri murid Yesus, sahabatnya, kekasihnya apalagi. Oh, saudara mesti tahu. Ya. Penyembahan itu cuma milik Tuhan. Nah kalau kita bisa menyembah yang lain, coba. Saudara tidak mau mengakui dengan jujur kalau saudara menyembah yang lain. Kalau engkau memberi penghormatan kepada orang-orang tertentu yang engkau anggap besar. Itu, sampai mau berdiri tradis. Sorry, iya selamat pagi. Nah itu pas apa? Pak orang. Yang kau anggap besar toh. Masa orang tahu. Gitu? Lalu mau menghadap Tuhan. Yang kita sebut dia itu Tuhan. Yang kita sebut dia itu Allah. Aduh saudara, yang baking. Jangan cari-cari tuh murka Tuhan. Apa itu sembah? Apa itu menyembah? Kalau itu menyembah Tuhan, ya, semua yang adalah miliknya kita beri kepadanya. Nah sekarang coba tanya, apa yang bukan miliknya yang ada pada kita? Apa? Kalau nafas kita saja miliknya, terus apa yang bukan miliknya? Apa? Nah itu penyembahan. Kalau cuma sekedar haleluya, kita tidak pernah menyembah. Betul. Kalau cuma sekedar angkat tangan, kita tidak pernah menyembah. Ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan saja kau tidak mau angkat tangan, ya begitu kan? Angkat tangan bukan cuma itu tanda penyembahan. Ya. Tapi kalau kau bisa angkat tangan terhadap yang lain, mengapa tidak kepada Tuhan? Hah? Kalau angkat tangan pak bola boleh. Ya. Saya tidak pernah lihat orang kalau uni bola kan gol. Nah, gol, aduh, gol, kan? Kalau Tuhan saudara, dia yang pegang hidup ini kok, dia malas minta ampun. Iya saya berpikir begini, loh, saudara datang kemari kan bukan untuk sama, orang semua tuh ada di sini karena Tuhan. Orang datang di sini untuk menyembah Tuhan yang hadir di sini. Cuma dia yang orang punya. Nah kalau cuma dia yang orang punya, saudara kasih apa Pak Tuhan? Apa saudara mau ganti deng doi? Itu kan. Memangnya berapa uangmu? Apa ada uang yang bisa ganti nafasmu? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada saudara. Sementara Yesus ya, oleh karena mengasihi kita, dia kasih sampai DP nafas terakhir. Kok orang bagaimana di hadapan Tuhan? Ini pandang enteng minta ampun Pak Tuhan. Saya kadang-kadang sampai berpikir, saya sayang kepada saudara. Kalau yang tidak sayang, yang tidak mau berdiri begini saudara. Kalau yang tidak sayang, kita yang tidak mau berusaha cari hadirat Tuhan. Tidak usah bodoh amat. Ya. Terserah pokoknya terus sama nyanyi kan. Begitu kan masuk gereja. Gereja itu apa so? Menyanyi, berdoa. Kong dengar firman Tuhan, kong amin. Sudah toh. Lebih cepat, lebih bagus kan? Begitu toh. Daripada kalau berlama kan engkau sama ngantuk. Kalau cuma begitu itu gereja saudara. Tuh orang semua baku ganti di sini. Siapa saja boleh pimpin berarti. Iya. Kalau gereja itu cuma sekedar begitu. Semua boleh baku ganti di sini. Terserah kau hidup benar atau tidak benar.
penyembah atau bukan terserah, di sini boleh ganti. Tapi oleh karena kita mengangkat tinggi dan meletakkan Yesus satu-satunya yang tertinggi, orang iko DP mau. Roh Kudus maunya apa? Ya itu yang kita backing. Karena hati biar lelah, biar sakit, biar apa. Betul saudara. Ya. Saya nikmati dari Tuhan sejak pegang pemula itu lagu tadi. So mulai menangis. Coba, saudara bahkan belum berdiri. Hadirat Tuhan ada? Loh, sangat ada. Mengapa kau tidak menikmati? Salahmu sendiri. Seharusnya kan kalau dia kita benar-benar letakkan pada tempatnya. Loh. Mazmur 22 ayat 4. Coba. Yang mau mulai dari situ, tapi mari orang mulai dari situ. Ayo, mari kita baca sama-sama. 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Orang semua tahu kan, dari dulu ya. Oh, pujian itu Tuhan bersemayam di situ. Tuhan bertakhta di situ. Kok ada kasih takhta apa dia? Takhta rusak. Itulah. Saudara tidak menyanyi dengan sepenuh hati. Artinya kau tidak pernah memberi dia takhta dalam hidupmu. Tahu tapi tidak memberi takhta. Kalau tidak tahu lain lagi. Tapi kalau saudara tahu dan sengaja tidak memberi takhta, artinya kau menghina Tuhan. Kalau menghina saya, loh memang ini hina. Ya kan? Yesus yang bilang, ya, setelah kamu selesai kerja apa? Kamu harus berkata, aku hamba yang tidak berguna. Tuh, ini hina dan tidak berguna. Tuh, enggak apa-apa. Tapi jangan hina dia. Tuh. Kalau Tuhan sudah tidak hadir di sini, itu bukan gereja DP nama. Ini bukan gereja, saudara. Ini cuma ruangan yang disebut gereja. Tapi gereja dalam pengertian sebenarnya rumah Allah. So bukan. Waktu kapan? Waktu Tuhan tidak lagi hadir. Waktu Tuhan tidak lagi bertakhta di sini. Ini bukan gereja DP nama, bukan. Mesti tunggu Tuhan datang dan cambok. Kalau dia bongkar semua. Itu tuh. Kalau dia cuma bongkar orang tanpa duduk. Ya enggak apa-apa, nanti ganti baru. Kalau dia bongkar angko diri, sampai nafas melayang, tuh, kok nanti mau bertobat kalau sudah di muka pintu neraka. Coba saudara, harusnya kan begitu berpikirnya. Loh ini menyembah Tuhan. Hanya saya selalu gini, ya Tuhan, orang belum mulai ini gereja kalau jadi 10 lantai, ya ilah. Siang jo, ya. Coba saudara, tuh, udah jo di gereja menjadi 10 lantai, tuh. Saudara tak tambah jo angko bedoi sadiki, ya. Langsung pandang enteng tuh Tuhan. Dia bersemayam, dia bertakhta di atas puji-pujianmu. Loh, kapan dia jadi raja? Waktu engkau sungguh-sungguh menjadikan dia raja. Begitu. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadikan dia raja, kasih dia takhta. Apa itu takhta? Puji-pujian. Puji-pujian itu bagaimana? Apa orang cuma nyanyi? Loh, puji-pujian tanpa hati, ibadah tanpa hati itu bukan ibadah. Kan kepada saudara, saya sudah bilang. Tuh. Ibadah bukanlah ibadah. Sampai kau sungguh-sungguh menghadirkan seluruh hatimu, seluruh hidupmu. Itu baru ibadah. Kalau enggak, itu bukan ibadah, itu dosa. Bayangkan saudara, hari Minggu pagi kau making dosa. Di situ kita kok ada masuk gereja. Kita ada menyanyi. Kan saudara, sekali lagi itu ya, taruh di hati.
Bilang dia segalanya. Dia Tuhan. Tuh. Napas dia cuma ada kasih pinjang. Bayangkan. Orang penapas dia ada kasih pinjang yang dia minta bayar. Itu Tuhan. Tuh. Sementara saudara apa? Ditawarkan pinjaman tuh dari sana sini. Oh, oh iya. Ada DP bunga bukan nyanda. Tuh. Dong semua reken DP. Tuh. Ini bayar 2 tahun. Bayar 3 tahun. Bayar tanggal 28 dari tanggal 23 dong so tagih. Ya gitu tuh. Bayangkan Pak Tuhan. Ya. Saudara umur berapa sekarang? Hah? So pernah enggak Tuhan tagih? Bayangkan saudara. Saya baru dengar ada pendeta yang kita baru dengar dia khotbah tadi. Dia bilang, saya baru ketemu, dia bilang, ada orang Kristen, ya, dia menyebut haleluya ya, untuk 3 bulan. Dan 3 bulan lagi baru dia datang lagi. Haleluya 1 kali cukup. Oh, suruh bilang haleluya. Haleluya. Udah. For 3 bulan kata. 3 bulan baru dia datang ulang. Dan dia hidup dengan 1 kali haleluya for 3 bulan. Dengan 1 lagu for 5 bulan. Tuh, di situ dia datang. Siapa? Semua nyanyi kok kita. Cukup untuk hidup. Tuh, 2 bulan ya pakai Pak Tuhan. Tuh, menyanyikan kanan-kanan riki-rikiri. Rumah di gereja dia tuh jago. Tuh, di gereja segala rupa gaya ada. Kalau di rumah menyanyi dengan setang. Di oto menyanyi dengan setang. Tuh. Apalagi kalau udah beren tamang. Kalau tamang, saudara sekarang ini, jangankan tamang di luar Tuhan. Tamang di dalam Tuhan, yang menyanyi untuk Tuhan. Aduh, nanti kalau ibadah. Nanti kalau ibadah. Jadi setelah keluar dari ibadah, kamu bukan lagi orang yang beribadah. Coba lihat. Nanti kalau penyembahan, jadi kalau kelar ibadah penyembahan, kamu bukan penyembah. Tuhan yang nak cari yang kau penyembahan. Tuh? Kepada saudara kan dibuktikan selalu. Yohanes 4. Ya. Yohanes 4 ayat berapa? 23, 24. Tuh? Yang Tuhan cari bukan penyembahan. Dia cari penyembah. Nah penyembah pasti punya penyembahan. Kalau dia cuma cari penyembahan, loh. Yang bukan penyembah juga bisa kasih penyembahan kok. Apalagi ukuran penyembahan masa kini. Yang Tuhan cari penyembah. Kenapa? Karena penyembah pasti punya penyembahan. Gitu. Tapi kalau saudara cuma bisa kasih penyembahan, kau bukan penyembah. Tuh. Kelar penyembahan, kau kembali lagi menyembah dunia ini. Tuh. Menyembah orang-orang yang tidak perlu disembah. Menyembah hal-hal yang sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Gimana sih? Kenapa? Banyak orang yang melakukan penyembahan tetap melakukan dosa. Kenapa? Karena dia tidak pernah jadi penyembah. Dia cuma punya penyembahan. Kelihatannya. Toh, itu mesti pakai penyembahan di situ mesti pakai tanda kutip. Karena sebenarnya itu bukan lagi penyembahan. Penyembahan yang Tuhan cari cuma dari penyembah. Itu bernama menyembah, itu penyembah yang benar. Hah? Berapa orang gereja misalnya dinamakan GPPS penyembah yang benar. True worshiper. Kayak keren. Hah? Tidak pernah ada penyembahan yang keluar dari hidupmu. Hah? Penyembah, ya. Mungkin ada saatnya saudara kan nyanda menyanyi, tapi kau itu penyembah. Tuh, saya bilang ke saudara, penyembah yang sementara mau masak, tuh, sementara yang penyembah yang sementara bajalang di pasar. Tapi kau itu penyembah, sangat beda. Apa? Sikapmu, karaktermu, kamu penyembah, begitu. Tapi kalau penyembah itu cuma yang penting dia bisa backing penyembahan.
itu kamu bukan penyembah. Selesai penyembahan, kamu bukan orang yang taat, maka kamu bukan penyembah. Ya. Kalau sebuah kuda pada orang lain, sudah. Saya bilang kepada saudara, saya ini kan pendeta. Ini sebenarnya paling banyak tamang itu pendeta. Tuh, baku dapat yang pendeta apa? Apa? Menyembah. Jadi kali kita kurang ada badiang dari orang yang membaca firman Tuhan ini mau. Apa? Itu kan nanti kalau di ibadah dengan jemaat. Kalau tidak ada jemaat, ini kalau ibadah jo. Itu yang bilang apa? Pendeta. Loh. Saya nak main-main saudara. Ini bukan mau menjelekan siapapun. Para pendeta. Baku dapa baca cerita, bayangkan. Baca cerita di FB itu, tuh hari saya. Ya ampun, baku komen so ada yang mau make di situ. Siapa? Bapak gembala. Tuh, yang mau dibanding dengan orang di sini, apa kasih yang kuat orang? Loh, ini kan cerita sungguhan. Waktu orang baku dapa, karena itu kan cerita di FB. Waktu orang baku dapa saya ungkit, kondoran baku tatawa. Bukan dia begini, aduh iyo Kang, aduh orang waktu itu terlanjur. Nah, orang baku tertawa justru. Ya ampun, memang betul-betul saudara. Di pikiran ini. Ini pikiran. Ya, waktu pikiran ini tidak pernah dirubah. Oh kasihan saudara. Oh. Kelar penyembahan, kelar no semua. Kenapa? Karena orang yang menyembah itu ternyata bukan si penyembah. Ada lagi. Kalau itu penyembah, dia pasti akan menghormati Tuhan. Sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Ya? Dia akan taat. Oh. Di hatinya cuma ada satu takhta. Takhta untuk Tuhan. Itu. Jadi saudara, kalau saudara apa? Akhirnya memberi. Tidak bisa diatur. Tidak bisa taat kepada firman Tuhan. So tahu firman Tuhan bilang apa, tetap saja begitu. Ya kan saudara. Sementara ibadah, sementara berdosa. Kenapa? Ya tidak pernah berubah soalnya. Tidak pernah berubah cara pikir. Saudara sudah dibaptis. Kamu belum bertobat. Karena bertobat itu buktinya berubah cara pikir. Tuh, bukti dari pertobatan. Berubah cara pikir. Berubah bagaimana? Berubah sesuai firman. Yang dulu kau buat dosa tanpa takut, tanpa berpikir. Tanpa mempertimbangkan Tuhan sakit hati atau nyanda. Tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan itu. Pokoknya iko semua setang pemau. Iko daging pemau. Ya kan saudara. Ya. Saya lihat apa? Ada berita yang baru saya dengar tuh. Kemarin kita dengar berita itu apa? Disergap lah ya. Disergap 56 pria muda. Masih cowok-cowok semua, ada lihat sekali model. Tuh. Ditangkap saudara. Kenapa? Pesta seks. 56 orang. Jakarta. Memang saya lihat mereka bilang situ berapa? 6 orang atau 9 orang ya, yang dianggap orang ini DP penyelenggara soalnya. Jadi mereka dulu yang ditangkap, yang lain cuma maksudnya yang 6 ini sudah langsung terpidana maksudnya. Yang lain orang masih diperiksa begitu. Tapi semua dibawa ke kantor polisi.
Bayangkan, saya sampai begini, bayangkan Deken. Tuh, bayangkan ini manusia. Aku semua mulia. Dua orang pemuka, dua penama, dapat lihat ini orang Kristen. Ih, kasihan. Betapa dong Saudara lihat, jadi kenyataan enggak firman Tuhan? Ini dimuatkan dalam firman Tuhan, saudara. Kalau cuma mulia pada orang, saudara pikir yang menyukai sesama jenis siapa? Hai, enggak. Dapat lihat orang, dompet badan. Itu keluaran dari gym semua itu. Kan dapat lihat orang pemodel semua. Ya Tuhan betapa dong. Yang sampai DP nama Lukas, Markus, Yohanes. Kasihan. Pong di gereja ada orang apa? Choir, banners. Di gereja teh yang tidak bermain rebana, kan rebana cuma for perempuan. Nah, ternyata di pikiran menyukai laki-laki. Laki-laki suka laki-laki. Ini zaman ini betul-betul sudah segila ini saudara. Dan orang itu nyak DP tako. Kan? Ini juga anak muda. Bayangkan saudara, kalau Pak Pendeta ada istri dan anak, kong suka DP pengerja laki-laki. Cari di mana? Cari di gereja sekarang ada. Bukan cuma ada, banyak. Baru kau bingung toh. Dia yang tidak ada istri, ada. DP istri masih muda. Kan tolong. Coba. Ini kan yang tidak takut pada Tuhan toh. Tidak pernah bersedia menjadi penyembah. Siapa yang perlu pertobatan? Sedangkan Pak Gembala suruh bertobat, apalagi angko. Saya begitu berpikirnya. Pertobatan untuk kita semua sebenarnya. Ya. Waktu kita tidak lagi memberi seluruh hati untuk Tuhan. Bayangkan saudara. Saya sampai berpikir. Ini kalau bukan karena pengaruh media. Kok bisa? Laki-laki sekarang apa sih tidak ada pikiran atau bagaimana? Apa so gila semua atau gimana? Bisa seperti itu. Ini pengaruh media berarti. Karena lihat terus. Nonton terus. Akhirnya yang kan orang bisa seks dengan binatang. Itu kenapa? Karena dia lihat film. Sudah lihat? Sekarang ini bukan cuma laki-laki yang bisa dikuasai dikendalikan oleh matanya. Ternyata dari dulu perempuan begitu. Kalau dia sobat uni, dia so lupa. Kalau dia mau apa, itu kejadian so lama sekali itu. 20-an tahun yang lalu. Ya. Itu di Bitung itu, wah itu jadi berita viral. Waktu itu kan belum ada YouTube, belum ada medsos. Itu berita di televisi. Coba. Apa saja saudara. Ya. Ibu-ibu yang punya suami bisa lesbian enggak? Bisa. Sekali lagi itu dinubuatkan oleh Alkitab. Roma pasal 1 ya. Dinubuatkan oleh Alkitab. Ada harinya orang tidak lagi berpikir normal. Saudara, saya dan saudara sampai sekarang ini masih normal sebagai manusia. Itu kalau bukan anugerah Tuhan kong siapa? Waktu orang terlepas dari takut akan Tuhan, saudara, Tuhan keluar dari hidup. Nanti saudara lihat. Saudara akan jadi lebih buruk dari babi dan anjing. Alkitab yang bilang, bukan saya. Petrus bilang. Petrus mengulangi perkataan Yesus. Bagaimana? Barang kudus jangan kau lempar kepada babi.
Hmm. Mutiara. Mutiara jangan lempar kepada babi. Barang kudus jangan kasih ke anjing. Yesus berkata-kata itu. Dia maksud siapa? Itu bukan babi di kandang. Bukan anjing di rumahmu. Itu orang dia maksud. Yesus loh. Yesus itu apa? Guru lemah lembut. Coba dek, mana DP ayat? Jangan buang mutiaramu kepada babi. Coba, mutiara. Ya. Sementara Yesus waktu dia mengumpamakan tentang kerajaan Allah, dia bilang apa? Kerajaan Allah itu seperti mutiara yang termahal. Kerajaan Allah pasti tidak dihargai oleh orang yang sebenarnya cuma babi. Yang bilang apa? Yesus. Saudara kurang lihat di sini. Waktu saudara tidak lagi menghargai kerajaan Allah dan kebenarannya, kau sedang jadi berlaku seperti babi. Ini di mata manusia. Kamu di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin, dia bapak yang terhormat. Tapi di mata Allah kamu babi. Dan ingat baik-baik saudara, Yesus tidak waktu datang, dia tidak akan angka babi bawa di surga. Enggak, babi dilempar ke tempatnya. Itu. Apa coba kita baca dulu ayat ini. 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sebenarnya saudara kadang-kadang saya melihat orang yang waktu diberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan dia ngatakan ya, yang tidak lebih dari babi. Ini soalnya firman Tuhan. Waktu saudara tidak menghargai firman Tuhan. Ya ampun. Ingat, Yesus angkat gembala untuk domba. Bukan jadi gembala babi dan gembala anjing. Ya. Jadi kalau khotbah seperti ini menyinggungmu, ya berarti kamu babi yang tidak mau bertobat. Harusnya waktu dengar, Tuhan terima kasih. Untung Tuhan kasih ingat bagi kita. Jangan mati sebagai babi. Jangan mati sebagai anjing. Kalau manusia dirasuk setan, orang minta kasih keluar tuh setan, Yesus datang dan mengusir setan itu. Ya. Mar waktu setan enggak sudah. So Yesus ini yang tidak pernah ikut setan mau. Tapi kali itu, Tuhan buktikan. Dan itu harus ditulis, diabadikan supaya orang sekarang baca. Setan-setan bilang jangan dulu hukum 4 orang. Boleh enggak? Orang masuk jadi babi-babi sana. Yesus dah usir setan itu beberapa orang. Cuma 1 orang. 1 orang. Kong dibanding dengan 1 orang. 1 orang ya. Dirasuk setan 1 orang. Tuhan orang sorry. Satu orang ini lebih mahal, lebih berharga dari 2000 ekor babi. Jadi kalau saudara cuma gara-gara 1 ekor babi, kalau saudara yang masuk gereja, ya ada babi putar. Orang ya nanti sudah sibuk kok ini dia. Apa dia bikin babi kecap?
Padahal di mata Yesus, no, ini orang ini biar cuma satu, no, no, kalau cuma mau lihat, dia ini apa kute, so dirasuk setan so jadi rupa orang gila. Masa satu orang gila, DP harga lebih mahal dari 2.000 ekor babi. Saudara kan orang gila biar dia mati. Aduh, kasihan. Barang kudus jangan kasih pak anjing. Jadi kalau saudara tetap saja tidak peduli dengan kekudusan hidupmu, kau tidak lebih dari anjing. Kali lagi itu perkataan Yesus, saudara. Najis itu bukan nanti saudara melakukannya, maksudnya melakukannya dengan perbuatanmu. Di pikiran kamu sudah anjing. Yang bilang kan Yesus. Kan saudara. Dan orang yang tidak peduli. Tontonannya tontonan anjing. Gimana? Masa bisa opa-opa suka bayi-bayi. Kan ini segila ini. Inilah dunia masa kini. Yang dulu tuh orangnya tidak pernah dengar peristiwa seperti itu. Masa sekarang so model aneh. Hah? Umur 60 suka anak umur 10 tahun. Ini gila dari mana? Tapi ini yang terjadi. Kalau zaman dulu tuh, seumur 20-an dia. Saudara, ini kita pe anak. Jadi saudara mau lihat dengan nafsu kan tidak mungkin. Itu yang saya tahu saudara zaman dulu begitu. Lalu sekarang kok aneh. Malah diperistri. Dan DP hebat lagi perempuan suka soalnya. Yang penting perempuan sekarang begitu. Dia sudah tidak peduli mau itu apa. Yang penting ada doi itu. Kasih jodoi. Pas-pas kalau angko soopak nanti kurang mau tambah akang di teh. Kaki ya opak so mati so tua kata kuat dia. Mati jo. Yang penting tak so dapat DP doi. Dan opak-opaknya tidak pernah kapok. Sama dengan oma-oma lebih begitu. So ini kan oma masa kini. Ada. Saudara bayangkan. Sama loh. Orang-orang muda. Pria-pria muda masa kini juga tidak peduli. Kalau tuh oma banyak doi. Oh don dusu. Oma angko dapat lihat 17 tahun. Oma langsung melayang sampai di pohon kelapa. Oma langsung lupa kalau dia so 60. So mau 70 dia. Anak umur 17 tahun ada gara. Dia langsung tak iko-iko. Kan saudara. Ini kan manusia masa kini. Saudara lihat. Apa medsosmu tidak pengaruh? Tontonanmu di televisi tidak pengaruh? Loh sangat berpengaruh. Makanya saya bilang ke saudara. Sekarang ini. Sedangkan iklan tadi mau lihat. Oh Tuhan bukan main tuh iklan itu. Kalau saudara tidak meletakkan pagar di pikiran di hatimu, aduh, kamu korban yang empuk, mangsa yang empuk bagi setan. Saya dengar khotbahnya siapa? Reinhard Bonnke. Kan soal marhum dia. Tahun lalu kan dia meninggal ya Reinhard Bonnke. Tahun lalu kan? Lupa. Oh enggak baru ya. Ya. Saya dengar khotbahnya. Dia bilang begini. Dulu waktu saya masih usianya 17 tahun. Pokoknya remaja. Nah dia kan orang Jerman. Dia bilang teman-teman saya, dia mau gambarkan kepada waktu itu kepada yang dengar khotbahnya. Dia mau bilang kalau dia itu siapa. Dia bilang sejak awal
Saya kan diperkenalkan dengan Yesus. Jadi memang dia lahir di keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Jadi dia bilang apa? Waktu saya usia remaja, belasan tahun, teman-teman saya tunjukkan kepada saya gambar-gambar dan bilang kepada saya, loh di sana ada perempuan-perempuan cantik yang mau melakukan apa saja denganmu. Masa cuma anak remaja yang tidak mau? Sudah tahu Reinhard Bonnke bilang apa? Kalau kamu mau, silakan kamu pergi. Saya tidak bersedia. Kenapa? Karena saya tahu saya akan menjadi hamba Tuhan. Ya kan ini belum sekolah Alkitab. Saya akan menjadi hamba Tuhan. Jadi saya yakin sekali ada saatnya saya akan berdiri di depan perempuan-perempuan itu dan berkhotbah kepada mereka tentang kebenaran. Saya tidak mau pergi. Dia bilang, kalau kamu mau pergi silakan kamu pergi. Dia bilang, jadi di hadapan Tuhan dia bilang, saya menjaga kekudusan mulai dari saya remaja. Dia bilang, perempuan yang pernah saya cium cuma istri saya. Satu-satunya. Nah waktu dia berkhotbah, dia bilang, baru saja saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Wah, saya juga waktu dengar saya sampai begini. Pantas Tuhan bekerja luar biasa lewat pendeta satu ini. Saya mendengar kisah pelayanannya saudara. Yang membuat saya tidak bisa tenang. Tuh, kita mesti angkat tangan sendirian di dalam kamar. Kong kepenuhan. Ya tuh. Ya. Kalau saudara mau dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Saudara, cuma mau dengar kisah pelayanan yang dia lakukan saudara. Bagaimana Tuhan memanggil dia. Bagaimana dia menanggapi perintah Tuhan. Saya dalam hati. Oh Tuhan, ya. Ini beda sekali waktu orang mau sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Ya. Sadar bahwa dia berhak penuh atas hidup ini. Dia mau suruh apa yang orang bilang, setelah lalu nganani dia. Tuh, masih di bumi kok bisa seperti itu. Orang selalu begitu kan. Nanti aja kalau nggak di sorga. Nyandak mau sampai sorga percaya. Ya. Kepada saudara selalu saya buktikan. Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu. Ya. Kita masih hidup di bumi. Hiduplah seolah-olah orang sudah di sorga. Kita harus tunduk dan benar-benar tunduk kepada hukum sorgawi. Kalau enggak, kita tidak pernah akan sampai sorga. Tidak akan. Jangan dengar itu khotbah yang memurahkan sorga. So bilang Akang, Yesus sampai berkorban untuk kita. Kenapa? Karena harga keselamatan itu mahal. Tidak ada yang bisa bayar. Tidak ada. Ya, jadi dia kasih. Dia beri karena kasih karunia-Nya. Gratis. Kepada saudara kan sudah dibuktikan. Orang waktu terima gratis. Konsekuensi dari menerima keselamatan itu adalah kamu harus rela sangkal diri, pikul salib, rela mati karena namanya. Karena kebenaran itu. Karena kekudusannya. Begitu kalau semua firman ini terlalu susah. Ini siapa mau dapat backing? Gimana sih? Coba yang paling orang takut apa? Yang paling manusia takut apa so? Kehilangan nafas tuh. Kehilangan nyawa itu yang paling kau takut. Dan itu yang Tuhan minta. Ya kan? Ini khotbah Yesus. Tuh, selalu. Dia buktikan di sini toh. Satu orang ada ribuan setan di situ. Oh, dia kasih keluar. Pergi di babi-babi. Kong orang Kristen sekarang mau jadi rupa babi. Itu setan petampa tuh babi itu, tahu? Tuh, kecuali kalau dia so pakai rica. Nah itu, babi woku.
Nah, kalau nyala itu saya tampak. Jangan ambil kelakuannya. Anjing. Ya, ini kan begitu jelas. Coba. Ini bahasa Indonesia. Aduh, sebenarnya saya tidak usah jelaskan, harusnya saudara baca sama ngerti. Mencoba. Untuk gereja di sini, ini berapa kali? Berulang-ulang ini. Dibaca, dibahas kepada saudara. Mereka lakukan tetap begitu, cara pikir tetap begitu. Ya kau mau bikin apa? Saya bilang, ya Tuhan, kau mau bikin bagaimana? Lalu besok ya Tuhan, dulu anjing kecil, sekarang anjing herder. Dia mau bilang akang takut. Dia tuh, ya mau kasih tahu bagaimana? Tuh, kan betul ini. Yesus bilang apa? Nggak usah kasih tahu pada orang kayak apa. Loh, dia akan menginjak-injak. Tuh, kebenaran itu. Mutiara yang berharga itu dia injak-injak kong. Dia balik kong dia mengoyak kamu. Aduh, kasihan Ya saudara dapat lihat di situ. Waktu saudara terhadap kebenaran, terhadap perintah hidup kudus, kamu tidak mau dengar. Ini yang terjadi, ini pasti saudara. Orang itu waktu dia tidak mau berubah, setiap kali diberitahu, dia bukan dengar. Dia malawang. Dapat lihat di situ saudara waktu dengar, ini tersinggung. Awas ini, hari Rabu nih mau datang. Hari Minggu depan berhenti le. Nanti Yesus nanti kalau Natal datang ulang. Kalau engkau masih hidup. Maksudnya begitu berpikirnya. Iya kalau engkau masih hidup. Jangan sampai mati bulan November. Lihat. Jadi sekali lagi. Ini sikap dari orang yang jadi anjing, seperti babi. Yang tidak mau ditobatkan. Ini sikapnya. Saya kan manusia. Kalau Yesus Tuhan dan firman itu sendiri ternyata bisa sekeras ini. Ya. Saya sering bilang kepada saudara sampai rasanya frustrasi untuk mengkhotbahkan kebenaran itu. Ya. Dalam nilainya yang sungguh. Kalau cuma sekedar baca ini Alkitab dan tidak usah dijelaskan seperti ini, gampang berkhotbah. Tapi berkhotbah seperti apa yang Tuhan inginkan, ini yang susah. Kita tulis lain, berkhotbah lain. Coba. Kenapa? Karena saya membiarkan dia yang bicara. Cari lagi saudara. Sampai bukan main dong. Tuh. Ibadah tanpa hadirat Tuhan. Aduh kasihan. Sampai sakit hati mulia saudara. Betul sakit hati mulia. Itu. Sakit hati mulia. Tapi yang kedua saya begini. Ternyata yang ada padaku benar-benar mahal harganya. Saya bukan pemimpin besar. Bukan pemimpin ribuan orang. Bukan pemimpin banyak orang. Tapi terima kasih Tuhan. Ternyata yang ada padaku. Mahal harganya. Mahal nilainya. Hadirat Tuhan mahal. Tahta Tuhan itu mahal. Banyak orang cuma bisa mengajar. Tapi dia tidak bisa menghidupi. Memberi tahta yang benar. Tahta itu tahta yang mulia.
hanya untuk Tuhan saja. Menguasai hatimu. Itu. Sudah lihat. Bayangkan saya dengar, ya saya sendiri kan tidak pernah nonton konser seperti itu. Ada saya dengar dari ada hamba Tuhan yang bilang dia dapat hadir di konser itu. Sonin tahu leh, tapi pikir ya. Mereka tuun di jemaat ke ribuan orang. Siapa ketemu lawang pada ya. Kita kurang ada dengar, ya ampun. Terkenal. Oh kaya, dan orang-orang bilang, wow gerejanya itu bagaimana ya orang istilah. Itu sampai modelnya apa, wah itu katanya jarang di Indonesia. Ini Indonesia saudara. Saya ingat dia bercerita, dia bilang dia hadir, ya, dia sebutkan nama artis itu dan dia bilang waktu itu dia ada di sana karena artis itu sementara konser. Dan dia lihat anak-anak muda, orang-orang yang nonton konser itu kan artisnya laki-laki. Sudah tahu enggak? Yang datang itu kan cewek-cewek, itu kan paling banyak sudah. Karena artis laki-laki yang nonton kan cewek. Sudah tahu enggak? Cewek-cewek yang datang itu bagaimana? Itu pakai baju persis seperti artis mereka yang laki-laki itu. Kalau enggak salah sampai pakai kumis. Karena artisnya ada kumisnya, jadi cewek-cewek pakai kumis. Tuh. Orang kan begitu. Waktu dia ngefans, itu ngefans berat. Oh pokoknya tuh orang biar mau mati leh. Bayangkan, kenapa? Dia karena semua orang begitu, kan tidak ada yang istimewa. Tapi orang sampai segila itu. Lalu kita dengan Yesus. Tuhan udah minta apa pada orang? Orang merasa aneh, biar leko mang mau sungguh-sungguh lepas Tuhan, duh masa leko mang sampai begitu. Bayangkan, itu kan dati kan ada artis pakai kumis, biar cewek nonton kumis. Tapi ini ada apa? Sampai bisa segila itu, ini manusia saudara. Jadi sekali lagi saya bilang ke saudara, manusia apalagi masa kini, dorang tahu apa itu menyembah. Kecuali menyembah Tuhan, itu tuh orang yang tahu. Ini mau tahu, pandang enteng. Saya bilang kan tuh dulu tuh tahun berapa itu, ya? Tuh berapa tahun lalu lah. Orang kalau apa pakai celana kancing nyanda usah di kancing, tuh. Buka sadiki jadi DP ban lagi, pakai ban marnya ndak usah kasih aku ndak usah pasang, ndak usah. Jadi kasih biar dia buka tuh. Jadi celana tak lucur. Padahal dia tidak peduli. Kenapa? Karena dompet artis model begitu. Tapi kalau mau dengar Tuhan yang bilang, oh, siapa mau dapat backing? Apa ya? Ternyata kan waktu orang sungguh-sungguh menyukai sesuatu, saudara sampai tidak peduli saudara. Itu mau dapat lihat sama dengan orang gila, tidak peduli. Ya. Tapi kalau kepada Yesus, kepada Tuhan yang bahkan mati untuk kita. Coba, artis itu ada kasih apa Pak Angko? Kasih apa? Kok bisa sampai segila itu? Sementara Yesus yang kalau cuma bilang tergila-gila, ya tergila-gila kepada kita. Kenapa? Sampai mati untuk kita. Lalu kita boro-boro mati. Sampai lelah saudara tidak sanggup. Tuh, mau ibadah kita udah marso lelah. Hah? Bagaimana? Lelah? Engkau mau tunggu masuk rumah sakit? Gimana? Engkau pikir-pikir betapa dang orang ini. Tuh, sampai memandang Tuhan itu betul-betul saudara. Tuhan nilainya. Kalau ada pilihan yang lain, kau akan pilih pilihan yang lain. Dan itu dapat rasa normal. Dapat rasa natural. Kalau memilih Tuhan, lalu mengabaikan yang lain. Orang, ngau ni kumang so lebay. Yang kan saudara. Ini loh. Sebagai hamba Kristus, sampai dapat rasa di sakit hati saudara. No, kalau kita aja sakit hati, bagaimana Tuhan Yesus lihat engkau berarti?
Bayangkan saudara. Jangan biarkan ya. Yesus ternyata nomor sekian di hidup kita. Maka kalau saudara berdoa, saudara suka, Tuhan langsung, pokoknya tuh orang belum minta Tuhan so kasih. Itu orang suka begitu. Pendeta so sampai yang akang, so 50 kali dia sampai akang yang tidak pernah kejadian. Ya ampun, noele angko yang tidak pernah hormat pa Tuhan kok no. Bagaimana sih? Menuntut janji Tuhan. Kok angko dapat janji apa pa Tuhan? Coba, orang kan begitu. Tuntut Tuhan berjanji. Janji, Tuhan bukankah engkau berjanji dalam Matius sekian ayat sekian. Tuh, janjimu di Yohanes sekian ayat sekian. Semua dia socumu. Dia nyak dapat dengar Tuhan bilang kok angko pe janji nang kelamaring. Janji dang minggu lalu. Angko pe lagu dang. Bilang kata kita mutiara terindah. Saudara nyak dapat dengar tuh. Ini dang kita suka saya dengar. Bilang dia mutiara terindah. Waktu saudara mau nilai dengan doi, dia nyandak lebih dari beli gula-gula. Nggak lebih dari kasih orang tukang parkir. Ini terjadi saudara. Tapi kita selalu menyebut dia ini segalanya. Dia ini mahal, apa yang mahal? Coba, mana buktinya kalau kamu sungguh-sungguh memperlakukan dia mahal di hidupmu? Tuh, kalau dia kasih bangun jam 2, saudara mau bangun? Kalau disuruh mandi jam 3 pagi mau? Dia suruh mandi jam 4 pagi kamu mau? Oh itu memang berlebihan. Oh, kalau kantor yang minta engkau backing. Suruh pergi jam 4 pagi pergi. Suruh pergi jam 5 pagi. Ya kan saudara, saya memang betul-betul. Tadi Tuhan tolong manusia masa kini lalu berpikir dia penyembah. Kamu menyembah uang. Dan itu selalu dianggap itu natural. No. Setelah tuh cewek-cewek tadi pakai kumis. Aduh memang begitu no kalau orang kata fans berat. Bayangkan saudara orang. Tuh, malah kalau Tuhan yang suruh, orang enggak peduli. So bilang ini menyakiti hati Tuhan dan kau tetap seperti itu. Kan? Kalau mau bilang iman, percaya, kalah apa setan? Toh, Yakobus berapa? 4? Yakobus 2 ya? Apa? Kamu percaya Allah cuma satu? Oh, setan lebih soe. 2 orang bukan cuma percaya, 2 orang toto fore. Kong torang toto fore nanti kalau dia polisi. Oh, mereka ada Tuhan di sini. Tuhan itu ada di segala tempat. Oh iya, tahu na ses. Iya semangat to kita. Iya ses, kita janji kok mang. Tasnya mau datang. Tuh, 1. Tuh. Baru percaya kalah apa setan. Tuh. Apa lagi kalah apa setan? Setan tiap kali mau usir, saudara usir tuh, usir sekarang. Minggu depan dia di mana? Dia datang ulang setan. So tahu-tahu udah usir. Aku ikat, hancurkan dan usir keluar. Besok dia datang ulang. Hai. Tuh. Usir lagi. Kong dia datang ulang. Itu kan tuh setan. Tuh. Kong saudara kalah apa setan tuh? Peter singgung langsung ndak datang. Setan lebih bagus. Setan angkau usir terus dia datang terus. Setan tidak pernah menyerah. Nah, orang Kristen, kita kok mangsa menyerah, kok mangsa terlalu kasar. Kan saya belum pernah bikin. Lana, aku ikat kamu, hancurkan dan usir keluar. Tak pernah, coba setan orang ika usir, so segala rupa ada bilang pada dia. Kau tidak ada tempat di sini. Selama-lamanya kau
dia dari tempat. Sebentar setan. Tak tahu tadi anak kau cuma pura-pura tuh. Tahun 2 tuh batamang. Saya nggak lupa. Nah, anak berdoa Tuhan anak mau kasih doa itu nanti kasih. Ya. Belum lama bulan lalu kalau tidak salah ada yang mbak bilang. Tapi suami tidak sanggup kasih. Tuh. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak yang apa istilah petugas asuransi kalau tidak salah. Nen tahu dia dapat dari mana ini ibu muda ini nomor. Kong kata dia langsung WA. Kong dia bilang boleh ndak temani saya minum ACE di sini. Ini orang Manado saudara. No? Boleh ndak? Lalu bilang pasus. Saya bilang dengar baik-baik. No? Itu pasti setan. Dia bapak-bapak muda banyak doi bagian tuh nyanda usah baca cerita di sini. Saya langsung begitu saudara. Begitu enggak usah diulang ceritanya, enggak usah karena dapat lihat sekali kalau ini bangga. Dapat lihat sekali dia semua kasih biar DP suami. Tuh. Semua ikut yang ini bapak-bapak baru tawarkan dia mau minum minum kopi atau minum apa gitu. Kenapa dia DP besok dia kata dia tanya ulang. Sudah, stop. Nggak usah baca cerita di sini. Taruh di dalam hati itu setan dah suruh. Itu setan itu. Begitu saudara. Ini kan. Angkau suami nggak bisa kasih. Nanti ada setan dia. Setan mau kasih. Daripada sambayang susah. Lebih baik kalau cuma mau dengar ini pendeta ini khotbah. Sudah jo. Lebih baik baking jo setan mau. Selain apa? Nyanda ada larangan apa saja boleh. Baking apa semua boleh. Selama itu menyenangkan dagingmu baking. Kong? Ikut dia mau. Belum kuat. Nanti orang kayak iki apa dia? Sota kancing sudah habis. Sebelum menyesal kemudian tak ada gunanya. Tahu kalau maring dulu kalau tidak salah itu. Masa saudara, buka mata, tak kaget bangun. Saya begini. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Injil mau diwartakan. Bayangkan ini bangun tidur. Sementara lagu ini tahu lagu tahun 50 atau tahun berapa pokoknya kita tahu diri jo. So ada tuh lagu itu. Tuh, yang sekarang ini yang tidak pernah dinyanyikan. Tuh, di gereja manapun yang tidak pernah dengar. Masa saudara? Masa tiba-tiba Injil mau diwartakan. Kan ini lagu ini dia. Jadi kita menyanyi dong. Jadi kita pakai bangun dapat ingat lagu itu, ikut menyanyi lagu itu. Bayangkan ini. Tuh. Ini mau bilang ini pikiran. Enggak saudara, lain kali itu orang mau cari ingat tuh tadinya dapat ingat. Ini lagu dari 50 tahun lalu. Bayangkan saudara. Masa dapat ingat? Nyanda berusaha cari ingat kan masalahnya. Ini tahu udah mimpi apa. Pikir-pikirnya nak mimpi apa-apa itu. Nah, pokoknya pas tak kaget bangun. Injil mau diwartakan. Jadi Yesus langsung dengar khotbah. Itu kan biasa dulu kalau semua khotbah semua menyanyi lagu itu. Bukalah hati kau teman, dengar panggilan Tuhan. Jangan engkau enggankan atau apa?
Inilah waktumu, jangan kau dan hatimu ya. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Mar orang suka, biarnya tidak berguna. Yesus bilang neraka itu di sana lemparkan dia ke dalam gelap yang terdapat ratap dan kertak gigi. Bayangkan, Yesus ini cuma bikin kita, Yesus berkata-kata. Masa Yesus bikin takut Pak Angko? Bukan, dia sedang bicara kenyataan yang pasti. Kau akan lihat nanti kalau tidak berusaha, tidak memperhatikan yang dia inginkan. Tidak memberi tahta hatimu untuk Tuhan. Tidak membiarkan dia yang memerintah hidupmu. Bukan nanti hari Minggu. Sepanjang hidup ini. Dia yang berhak memberi perintah. Belok kiri. Kamu belok kiri. Tuhan ada, kenapa kamu belok kiri? Nah usah tanya, belok Jo. Waktu saudara lihat tuh polisi di jalan. Saudara berhenti. Nggak usah tanya, kenapa kau teh? Dia udah suruh berhenti dulu, sini berjalan dulu. Mana berhenti dulu. Habis itu berjalan. Orang nih tahu, lain kali kan berjalan baru. Oh, rupanya ada ini kok teh. Nah, itu tadi kan waktu dia suruh berhenti, orang cuma taat saja berhenti. Cepat. Sudah berhenti dulu kan tanya, kenapa kok cepat? Oh, mau dapangan ini dia. Tuh, ada suruh cepat, berarti cepat jangan pakai tanya. Tuhan suruh, sedang polisi suruh orang baking, masa Tuhan suruh orang ini mau baking? Kalau sampai Tuhan suruh, dia bermaksud apa? Segera lakukan. Sesal kemudian tak ada gunanya. Gitu. Ya. Belajar untuk benar-benar taat kepadanya. Saya kan kalau cerita kan saudara so kenyang dengar. Saya cerita dulu sedikit tentang Reinhard Bonnke. Ya. Dia cerita waktu dia melayani. Dia bilang Tuhan suruh dia ke Afrika. Ke Afrika. Dan sampai di Afrika dia ketemu dengan setelah beberapa kali dia ke sana ya. Ada satu kali waktu dia datang ya. Dia jumpa dengan temannya yang bilang ke dia, dia sebut susah kok dompet nama-nama saudara, nama-nama orang Afrika susah ya. Belum melihat Bonnke cara penyebutan saya betul-betul nih tahu kalau apa dia dah bilang untuk nama itu dia. Pokoknya nama A aja A. Suruh, si A, Bapak A ada tunggu pangana. Dia bilang Pak Reinhard Bonnke, loh dia itu yang paling membenci saya. Tidak mungkin dia bilang kalau dia itu ateis, ya. Dan dia sangat benci saya. Loh. Karena Reinhard Bonnke bilang dia ini kata pesuara, saudara. Ya. Dia cara berkhotbah, dia tamang-tamang orang Jerman bilang, Reinhard, coba kasih rendah sedikit ngana pesuara. Ngana pesuara so terlalu tinggi. Maksudnya DP khotbah badang, DP suara terlalu kuat. Dia bilang loh, ngoninin tahu, so ini tuh ton terendah. Ini tuh kita nada terendah. Kalau itu Injil kebenaran, aku harus menyampaikannya dengan lantang. Maksudnya begitu. Ya. Nah saudara ya. Jadi teman ini dia bilang loh, masa sih orang itu kan bilang ateis dan dia enggak suka kepada saya gini. Enggak, ini sungguh-sungguh loh. Dia bilang ke saya, loh ada Reinhard di sini. Loh apa saya suka sekali, rindu sekali mau ketemu dia.
Oke, kalau begitu dia ada di mana? Oh sudah, mari kita antar. Saudara. Itu mantan presiden. Ya gitu ya. Mantan presiden, tadi kan di sana ada negara-negara di Afrika maksudnya toh. Saya enggak hafal tuh, enggak tahu tadi apa, Benin atau Benix atau apa begitu ya nama negara itu. Benin ya. Benin. Oh ya udah. Nah, ya. Itu negara itu ya. Jadi sudah pas Reinhard ketemu, dia langsung terkejut saudara. Kenapa? Karena waktu ketemu betul ya, si bapak itu menyambutnya dengan luar biasa. Aduh, terima kasih banyak kamu datang menjumpaiku. Dia bilang, kamu tahu enggak, saya sudah baca bukumu. Saya sudah dengar video-videomu. Ini kan zaman dulu saudara, belum ada internet. Saya sudah dengar videomu, saya sudah baca bukumu. Tolong tuntun aku untuk menerima keselamatan itu. Bayangkan saudara, langsung begitu. Ini siapa? Mantan presiden. Jadi ya sudah, dengan mudah dia dituntun untuk menerima Yesus. Ya sudah saudara ya. Bilang, loh setelah saya pulang Jerman, beberapa bulan kemudian ya, saya diundang untuk datang. Waktu dia bilang, waktu saya datang, saya terkejut karena pas turun dari pesawat ada karpet merah. Dia bilang seumur-umur kita jadi pendeta, belum pernah saya jalan di atas karpet merah. Saudara mengerti itu karpet merah bukan ini. Tuh, karpet merah kalau menjemput orang-orang yang dorang anggap terhormat, itu disiapkan karpet merah. Dia berjalan, dia terkejut saudara. Loh, saya diundang oleh bapak itu mantan presiden itu, dan dia terkejut saudara karena dia dijemput dengan limusin ya, dengan apa? Dengan pokoknya dijemput dengan kendaraan dinas. Ternyata bapak yang dia mau datangi itu kan tuh hari mantan presiden. Beberapa bulan kemudian dia terpilih kembali jadi presiden. Jadi rupanya dia datang ini jadi tamu negara. Saudara lihat ya, ini Tuhan kalau mau backing sesuatu ada saja caranya. Yang sampai menurut kita itu tidak masuk akal. Siapa dia bilang? Ya. Nah dia bilang waktu itu 9 tahun ya, ada kalau ini saya hafal Nigeria. Nigeria saudara, dia bilang saya dan jemaat itu puasa. Doa puasa selama 9 tahun. Nah itu kok. Ini penekanan yang saya mau taruh. Bilang ke saudara. 9 tahun saudara. 9 tahun mereka doa puasa. Supaya Tuhan buka pintu. Dia mau khotbah di Nigeria. Mau bikin KKR di Nigeria. Dan dia bilang bayangkan. 9 tahun doa puasa. Saya urus visa tidak pernah bisa lolos. Jadi 9 tahun ini pendeta ini. Yang tidak pernah dapat visa. Untuk ke Nigeria. Nah, waktu dia ketemu dengan Pak Presiden ini, Presiden Benin ini, nah saudara tahu, waktu sudah backing KKR di situ, dia bilang lalu waktu bercakap-cakap dengan Pak Presiden, saya tanya, Pak Presiden, apa kamu kenal Presiden Nigeria? Dia bilang, oh, orang sini menyebut kami ini kembar. Saya dan Presiden Nigeria ini kembar. Oh, kembar? Iya, orang akrab sekali. Oh, kamu tahu enggak? Sudah 9 tahun kita mau berusaha di Nigeria, mau urus visa, enggak pernah keluar. Oh sudah, nanti saya telepon. Dia langsung telepon Presiden Nigeria. Telepon Pak Presiden. Presiden bilang begini, selama kita rindu sekali ketemu Reinhard Bonnke. Ayo, dia semua datang enggak? Datang sekarang, nanti kita jemput. Bayangkan, dia bilang, hah? Akhirnya saya sampai di Nigeria tanpa visa. Yang 9 tahun dia doa puasa. Nyandak pernah dapat. Tuhan punya cara. Saudara, selama engkau setia menghormati Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan bisa melakukan semua yang manusia bilang itu tidak mungkin.
Saya sendiri saudara, waktu dengar kesaksiannya, udah banyak sekali kesaksiannya saudara ya. Itu salah satu. Ya, saya begini, Tuhan, ini lingkali tuh orang tuh, aduh begitu sulit untuk percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya. Kalau itu kehendaknya, kalau itu memuliakan namanya, yakin saudara, ya, dia mampu melakukannya. Oh, kita susah untuk hidup kudus. Apalagi mau hidup kudus. So pernah enggak saudara berdoa untuk mau hidup kudus? Minta kepada Tuhan, tolong aku hidup kudus. Tolong aku berpikir kudus. Tolong aku menginginkan hal kudus darimu. So pernah belum? Kalau engkau mulai berdoa, saya percaya tidak mungkin kau tidak bisa hidup kudus. Tak mungkin. Kenapa? Allah itu sedangkan saudara minta sesuatu yang sifatnya natural saja. Kalau Tuhan tahu ini akan memuliakan namanya, dia baking, masa apalagi saudara minta sesuatu yang akan membuat hidupmu berkenan kepadanya. Dia pasti dengar doamu. Tolong aku rindu padamu Tuhan. Tolong aku menjadi orang yang taat kepadamu. Taat sepenuhnya. Ya. Selama ini kita so taat tuh di sini. Matu di sini. Kita belum dapat taat. Tuhan tolong Pak kita. Saudara pasti akan lihat dia menjawabnya. Bahkan lebih cepat dari yang kau duga. Sampai akhirnya apa? Aduh tak kira kita tidak mungkin. Yang tidak mau baking dosa itu. Kemudian akhirnya saudara bisa melakukannya. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup baginya. Sungguh-sungguh mau membiarkan dirimu, merelakan dirimu menjadi penyembah. Penyembah yang benar. Oh, maka saudara akan melihat semua yang Tuhan minta. Apa? Jadi ringan dan enak rasanya. Coba tuh apa? Matius 11 ayat 28, 29. Tuh. Yang kan sampai kuk. Tuh. Ini kan beban. Pikulah beban yang kupasang dan belajar. Kalau dunia beban jangan. Kalau beban dosa jangan, itu lepaskan. Tapi kalau Tuhan yang letakkan beban itu. Pikul beban yang kupasang. Ya. Salib, toh, itu berarti ya. Kan kita kan disuruh pikul salib. Toh, pikulah salib yang kupasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab apa? Salib yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kan? Ringan kong enak. Kan saudara? Kalau saudara enter ibadah, saudara dapat rasa setengah mati, bagaimana kamu pikul salib? Ibadah saja susah. Bagaimana bisa mengalahkan yang najis? Kalau dengar firman Tuhan saja kamu tidak bisa, bagaimana mungkin kamu bisa pikul salib? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa? Itulah pikul salib sebagai beban yang enak dan ringan rasanya. Tidak mungkin. Jangan mau ditipu oleh setan dan pengajaran-pengajaran yang ternyata tidak benar. Siapa kok mau dapat baking itu? Bayangkan kalau pendeta bisa bilang begitu. Kalau saya, oke. Tuh orang dengan kekuatan sendiri, siapa dah bilang saudara boleh baking? Kita lihat dapat baking dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kekuatannya, pasti tuh orang dapat baking. Tuh. Bongke itu kan manusia. Dia bahkan bukan Paulus, bukan Petrus. Tuh. Orang biasa.
waktu bicara tentang kudus dan bersih di hadapan Tuhan. Lalu dia cerita bukti. Ya. Dia berjuang untuk hidup kudus dan hidup bersih di hadapan Tuhan. Sampai dia mati tidak ada skandal satupun. Dan ternyata yang saya dengar kisahnya kan lain kali orang begitu tuh. Jadi kalau dari remaja dia bersih biasanya usia kesekian rusak. Ini ternyata baru dengar kita. Ternyata beliau seperti itu. Bisa ya? Ternyata itu bisa. Siapa dia? Orang. Tapi dia berjuang, belajar untuk takut kepada Tuhan. Dan ternyata manusia bisa. Bisa. Itu dia bisa. Sebenarnya taat atau tidak, itu tinggal tergantung orang sampai keputusan. Waktu kita membuat keputusan, aku mau taat. Loh, saya bilang Akang taat, coba taat per hari. Atau per jam. Coba, berhasil kita taat ini 5 jam. Oh Tuhan, so taat 5 jam. Oh Tuhan, 5 jam berikut. Oh Tuhan, tolong bagi kita. Aku rindu. Loh, oh Tuhan, dia mulai lihat. Ini sekarang jam 11. Ya, berarti 5 jam lagi. Berarti jam berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5. Oh, jam 5. Sampai jam 5. Jadi, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku rindu kepada Tuhan. Aku takut kepada Tuhan. Aku menghormati. Aku rindu firman-Nya. 5 jam berlalu. Oh Tuhan, 5 jam lagi Tuhan. Tolonglah kita 5 jam berikutnya. Loh. Waktu saudara, kasih yang saudara. Hiduplah seolah-olah saudara semua mati sebentar. Tuh, itu kan yang saya bilang ke saudara selalu. Hiduplah seolah-olah orang semua mati sebentar. Semua mati 1 jam lagi. Coba kuat. Jadi saudara, 1 jam lagi. Tuhan. Ini kurang berapa menit kok ini khotbah. Oh Tuhan, 1 jam lagi kita mati. Oh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepadamu. Coba kok saudara. Ini mereka Tuhan, nggak mungkin kok kita mau mati sebentar sore. Nggak mungkin. Ini tuh orang pandang enteng tuh minta ampun saudara. Padahal berapa banyak orang yang belum kelar tuh ibadah, so mati dia di tanpa duduk. Bilang kan coba, tuh etikus lagi. Tuh etikus kan sementara ibadah kok mati. Kong DP pengkhotbah apa? Bukan Rona. Orang kalau sesi yang bahotbah so lama kong kita pasti mengantuk. Paulus yang bahotbah kong etikus ciri kok mati. Karena mengantuk. Tuh, siap. Kalau sesi yang bahotbah kalau angko memang mau mengantuk biar siapa yang bahotbah. Kan Paulus yang bahotbah, etikus mengantuk. Bukan cuma mengantuk, tasono. Ciri kong mati. Siapa yang bahotbah? Paulus. Yesus yang berkhotbah dan murid-murid pergi. Tinggalkan Yesus. Kenapa? Terlalu keras Yesus khotbah. Jadi kalau Yesus khotbah keras dan orang-orang pergi meninggalkannya, lah apalagi ini yang khotbah. Itu tuh. Jadi lagi saudara, salib itu enak dan ringan. Salib itu enak dan ringan. Kalau ibadah, dengar firman Tuhan, dengar kesaksian dan kau sudah tidak bisa. Kong jago dia mau pikul salib. Jago dia mau hidup kudus. Nggak mungkin kok kita begitu. Apa dah bilang? Itu pasti setan pesuara. Yang dia taruh di hatimu. Yang dia taruh di pikiranmu. Sehingga kau berpikir, cuma itu kita mau dapat backing itu. Ya.
Coba baca dulu Wahyu Wahyu 3. Coba Wahyu 3 ayat 20. Oh, sudah tahu tuh nih ayat, coba baca dulu ini. Oh, coba apa? 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia orang alami perjamuan dengan Tuhan. Perjamuan makan dengan Tuhan. Waktu kau mendengar ketokan pintu. Dia masuk. Masalahnya Tuhan yang mau masuk. Dia minta orang dengar itu ketokan. Waktu dengar, itu masih ada langkah berikutnya. Kau mendengar. Mendengar dan buka. Bukan cuma dengar, kita sudah dengar. Iya. Ku jawab ya. Kalau ku jawab ya itu gimana? Buktinya kau membuka pintu dan mempersilahkan dia masuk. Membuka pintu dan meminta dia untuk masuk. Gitu. Kalau nyanda, saudaranya tidak mungkin. Tidak mungkin bisa alami persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sementara persekutuan yang benar dengan Tuhan apa? Orang makan dengan Tuhan. Angkan saudara. Loh. Orang makan dengan pembesar. Orang so senang sekali. Masa makan dengan Tuhan kun saudara ini mau. Ini kalau sungguh-sungguh dia bertakhta di hatimu. Saudara paling rindu. Mau makan dengan Tuhan. Oh Tuhan, tempo apa itu terjadi? Makan denganku. Biasanya, orang berarti tuan rumah kan? Kalau dia buka pintu, dia ketok pintu. Orang buka pintu lalu membiarkan dia masuk. Berarti waktu itu orang jadi tuan rumah. Siapa yang sedia makan? Yesus kan jadi tamu, orang yang suruh masuk. Berarti orang yang sedia makan tuh. Aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia makan bersama-sama denganku. Kau siapkan makan untuknya. Makanan apa kira-kira yang Tuhan suka? Capcay, kuyung hai, Tuh, coba lihat lagi. Yohanes 4 ayat 34. Kalau Yesus yang mau makan, sadia DP makanan kesukaan. Gitu tuh. Saudara mau undang, paling ini mau makanan apa kita paling ini mau? Semua perasaan tak suka ya. Oh susu. So tahu-tahu nih mau susu. Kenapa ini? Semua cookies ini sampai mie ada taruh susu. Oh berarti saudara dia bilang apa? Yang tidak diterima makan di sini. Kalau saudara tahu saudara mau terima Yesus masuk. Siapkan makanan yang dia suka. Coba baca. 3.
Orang mau alami perjamuan dengan Tuhan. Siapkan makanannya. Kalau saudara cuma menyanyi, mari masuk. Oh, orang berdoa terima Yesus. Aduh, kasih. Yesus masuk di hatimu. Kalau saudara kasih makan apa? Apa dia makanan? Dia masuk di hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku persembahkan makanan kesukaanmu. Yaitu melakukan semua kehendak-Mu. Dan menyelesaikan semua tugas yang aku harus selesaikan. Itu makanan kesukaannya. Kalau engkau melakukannya, saudara mesti tahu dia ada di hatimu. Dia tinggal bersamamu. Melakukan kehendaknya berarti mesti tahu kehendaknya apa. Apa sih kehendaknya? Kehendaknya ini firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan kau akan tahu itu kehendaknya. Lakukan dengan setia. Itu sama dengan kau sedang membiarkan dia masuk dan menjadi raja di hidupmu. Temanmu bisa memuji rumahmu. Bisa memuji kursimu. Bisa memuji dekorasi di rumahmu. Tapi Tuhan tidak tertarik. Tapi waktu engkau menyambutnya. Dengan melakukan kehendaknya. Melakukan perintahnya. Menyelesaikan apa yang dia suruh untuk kau selesaikan. Kau sedang membuat dia terus tinggal di hatimu.